Good evening, Ethan. This would be a very Wait. Benji. Timing. But it had another name. blew it. Film dibuka dengan memperlihatkan Ethan Hunt yang sedang mendengarkan sebuah pesan rahasia. Pesan tersebut ternyata berasal dari Presiden Amerika Serikat. Sang presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ethan dan rekan-rekannya yang telah gugur atas jasa besar mereka dalam menyelamatkan dunia, tanpa rasa takut maupun menyerah. Namun, presiden juga mengabarkan bahwa dunia kini menghadapi ancaman baru. Sebuah kecerdasan buatan bernama The Entity telah berhasil meretas jaringan intelijen global dan berpotensi menghancurkan peradaban manusia. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memperoleh kode sumber asli The Entity. Ethan sebelumnya telah berhasil mendapatkan sebuah kunci yang berkaitan dengan kode sumber tersebut. Pemerintah Amerika meminta Ethan untuk menyerahkan kunci itu, namun ia menolak dan memilih melanjutkan misinya secara mandiri. Come home, Ethan, and bring us that key. Ethan kemudian menemui kembali tim lamanya dari IMF. Ia bertemu dengan Benji, lalu Luther yang tengah merancang sesuatu di ruangannya. Ketiganya sepakat bahwa langkah pertama mereka adalah menemukan Gabriel, musuh utama yang berniat menguasai The Entity. So what's the plan? First, we have to find Gabriel. How do we find him? Alur kemudian beralih memperlihatkan Paris yang ternyata masih hidup setelah penusukan oleh Gabriel pada film sebelumnya. Paris kini ditahan dan akan dimasukkan ke dalam sel oleh Degas dan Jasper. Namun di tengah perjalanan, mereka diserang oleh penjaga pengawal. Penyerang tersebut ternyata adalah Ethan dan Benji yang menyamar, dengan tujuan mendapatkan informasi keberadaan Gabriel melalui Paris. Ethan pun mengajak Paris bekerja sama untuk melacak Gabriel. Setelah memperoleh informasi tersebut, Ethan segera mendatangi sebuah acara di Kedutaan Besar Amerika Serikat karena yakin Gabriel berada di sana. Namun penyamarannya terbongkar. Beruntung, Grace datang membantu dan melucuti senjata para penjaga, sementara Ethan melumpuhkan mereka. Tanpa disadari, mereka justru terjebak dan dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata merupakan jebakan Gabriel. Gabriel kembali mengingatkan Ethan pada masa lalu, saat istrinya diculik oleh Devian dan Ethan dipaksa mengambil sebuah objek bernama kaki kelinci. Objek tersebut ternyata berkaitan dengan penciptaan The Entity. Gabriel menjelaskan bahwa kunci yang dimiliki Ethan digunakan untuk membuka sebuah alat bernama Podkova yang berada di dalam bangkai kapal selam Sevastopol yang tenggelam pada tahun 2012 akibat serangan virus digital. Podkova merupakan satu-satunya alat yang mampu melumpuhkan The Entity. Namun untuk mengambilnya, Ethan harus menggunakan kunci yang dimilikinya. Gabriel memberi tenggat waktu singkat. Jika Podkova tidak ditemukan, The Entity akan meluncurkan senjata nuklir dari negara-negara adidaya dan memusnahkan umat manusia. Ethan berhasil melepaskan diri dari ikatannya dengan berpura-pura keracunan, diikuti oleh Grace. Pertarungan sengit pun terjadi. Ethan berhasil melumpuhkan anak buah Gabriel, tetapi Gabriel kembali melarikan diri. Mereka menemukan sebuah peti komunikasi yang memungkinkan Gabriel berhubungan langsung dengan The Entity. Ethan memutuskan masuk ke dalamnya meskipun telah diperingatkan oleh rekan-rekannya.
I'm here. Now what do you want? Good evening, Mr. Hunt. You know this place. The Doomsday Vault. South Africa. You will meet the entity there. You will let it in. Di dalam peti tersebut, Ethan berkomunikasi langsung dengan The Entity. The Entity memerintahkan Ethan untuk datang ke sebuah lokasi di Afrika Selatan bernama Doomsday Vault, tempat The Entity berencana bersembunyi untuk melindungi dirinya dari kehancuran dunia yang akan ia ciptakan. The Entity juga mengungkap rencana Gabriel untuk membunuh Luther dengan bom. Keluar dari peti, Ethan segera menuliskan rencana misi untuk timnya yang akan dipimpin oleh Benji, sementara ia sendiri bergegas menyelamatkan Luther. Namun upaya tersebut gagal. Luther memilih mengorbankan dirinya demi menjinakkan bom agar tidak menghancurkan kota. Ledakan pun terjadi, menewaskan Luther. Ethan yang terpukul kemudian ditangkap oleh Jim Phelps Jr. dari pihak Amerika. Jim mengungkap bahwa ayahnya dahulu tewas oleh tangan Ethan, namun ia tidak berniat balas dendam. Ia menyalahkan Ethan sebagai pemicu munculnya The Entity. Dunia kini berada di ambang kehancuran, dengan hanya 4 negara pemilik nuklir yang belum sepenuhnya dikuasai The Entity. Ethan dibawa menghadap Presiden Erika Sloan. Ia memaparkan rencananya untuk mengambil Podkova dan meminta dukungan penuh berupa kapal induk, kapal tempur, serta kapal selam. Presiden Erika dihadapkan pada 2 pilihan, mempercayai Ethan atau meluncurkan serangan nuklir yang akan menelan jutaan korban jiwa. Akhirnya Erika memilih mempercayai Ethan. Dengan dukungan penuh militer Amerika, Ethan memulai misinya. Ethan diberangkatkan dengan dukungan penuh militer Amerika. Ia menerima kunci dan sebuah surat, lalu menaiki kapal induk dan menyerahkan surat itu kepada Laksamana Muda Nelly. Surat tersebut berisi tanggal kehilangan seseorang yang sangat dicintai Amerika saat menjalankan misi. Sementara itu, tim Benji mencari sistem pengawasan suara laut SOS-US untuk menemukan lokasi kapal selam Sesbantstopel. Mereka menemui legenda coding bernama Don L., pencipta mainframe CIA Black Vault. Don L. mengetahui keberadaan The Entity, namun ternyata ia telah disandera militer Rusia. Please, come in. Make yourself comfortable. Di sisi lain, Ethan menuju kapal selam Ohio. Helikopter yang ditumpanginya terdeteksi Rusia, memaksanya melompat ke laut tanpa alat pengaman. Untungnya, Ethan berhasil diselamatkan oleh tim dari kapal selam USS Ohio dan dibawa masuk untuk mendapatkan pertolongan. Di dalam kapal selam tersebut, Ethan bertemu dengan Kapten Bledsoe. Ia menyerahkan kalung beserta pesan dari Laksamana Nelly, lalu menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan bantuan untuk memancarkan antena dan memindahkan gelombang selama 15 menit, hingga rekannya berhasil mengirimkan titik koordinat. Bledsoe pun menyetujui permintaan itu. Sementara itu, Benji dan tim Don Lu berada di tempat lain. Don Lu menjelaskan bahwa sekelompok orang misterius telah muncul sejak tahun 2012 dan mengganti seluruh sistem SOS. Untuk mendapatkan koordinat yang dibutuhkan, Don Lu harus merakit sebuah drive khusus. Pihak Rusia memberi waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Ditemani Benji, Don Lu mulai merakit drive tersebut. Namun ternyata, semua itu hanyalah tipu daya. Don Lu sebenarnya sudah mengetahui titik koordinat kapal selam Sevastopol. Ia menuliskannya di secari kertas dan menyelipkannya ke dalam jam tangan untuk diberikan kepada istrinya,
Tepesa, dengan alasan tidak bisa fokus karena anjingnya, Don menyuruh Tepesa pergi memberi makan anjing. Tepesa pun pergi bersama Grace menuju kandang anjing. Kembali ke kapal selam Ohio, Ethan diberikan baju selam khusus yang mampu menunda efek dekompresi. Ia harus menyelesaikan misinya dalam waktu kurang dari 20 menit. Jika melebihi batas waktu tersebut, efek dekompresi akan merusak syaraf ototnya, membuatnya lumpuh, bahkan kehilangan kesadaran. Ethan pun terlihat berlatih pernafasan untuk mempersiapkan diri. Namun di tengah persiapan, Ethan tiba-tiba diserang oleh seseorang yang ternyata adalah pengkhianat. Ia tidak ingin Ethan menggagalkan rencana The Entity. Pertarungan pun tak terhindarkan. Ethan terpojok dan hampir tertusuk, tetapi beruntung ia diselamatkan oleh seorang tentara wanita. Di sisi lain, saat Tepesa dan Grace memberi makan anjing, mereka memanfaatkan kesempatan untuk melumpuhkan tentara Rusia yang mengawasi mereka. Rekan-rekan lainnya juga melakukan perlawanan hingga baku tembak tak terhindarkan. Di tengah kekacauan itu, Don Lu berusaha menyalakan radio dan mengirimkan pesan berisi koordinat kapal selam Sevastopol, dengan harapan sinyal tersebut diterima oleh kapal selam Ohio. Usaha Don Lu berhasil. Pesan tersebut diterima oleh Blade Show, yang segera menyampaikan koordinat itu kepada Ethan. Setelah menerima informasi tersebut, Ethan mulai mencari lokasi pasti kapal selam Sevastopol. Namun saat Ohio bergerak menuju titik tersebut, keberadaan mereka terdeteksi oleh pihak Rusia, dan sebuah kapal selam Rusia mulai membuntuti dari belakang. Ethan pun menyusun rencana berbahaya. Ia harus keluar dari kapal selam saat kapal sedang berjalan, tanpa ruang dekompresi. Your decompression chamber was never part of our plan. Oh. Okay. What exactly is your plan? Sementara itu, Grace dan Tepesa juga menuju titik koordinat menggunakan kereta luncur yang ditarik anjing-anjing milik Tepesa. Karena kelelahan dan mengantuk, Tepesa menyerahkan kendali kereta kepada Grace. Ia memberikan instruksi menggunakan bahasa isyarat karena tidak bisa berbahasa Inggris. Nanok. Polar bear. Daguwe. Kembali ke Ohio, Blade Show memberikan Ethan baju selam serta alat pelacak agar keberadaannya dapat dipantau oleh Grace. Ethan pun keluar dari kapal selam dan mulai menyelam ke kedalaman laut yang gelap dan membeku. Akhirnya, Ethan berhasil mencapai kapal selam Sevastopol. Ia mencari jalan masuk hingga menemukan sebuah pintu. Namun saat masuk ke dalam, perbedaan tekanan air membuat kapal selam tersebut terguling. Ethan tetap melanjutkan pencarian hingga menemukan Podkova, lalu menggunakan kunci untuk mengambilnya. Namun di saat itulah situasi menjadi sangat genting. Kapal selam terguling lebih keras dan Ethan terhimpit oleh torpedo. Jalan keluar tertutup, memaksanya mencari jalur lain. Ia akhirnya menemukan lubang peluncur torpedo, namun ukurannya sangat sempit. Ethan terpaksa melepas baju selamnya agar bisa keluar. Tabung oksigennya tersangkut, sehingga ia harus melepaskannya dan menggantungkan Podkova di lehernya. Dengan sisa tenaga yang ada, Ethan berhasil keluar tepat sebelum kapal selam itu jatuh ke dasar laut. Namun karena terlalu lama berada di air es tanpa pelindung, saraf ototnya mati rasa. Ia tak bisa bergerak dan akhirnya kehilangan kesadaran, mengambang di bawah lapisan es. Beruntung, Grace berhasil menemukannya dan menyelamatkan Ethan. Ia membawa Ethan ke dalam kapsul dekompresi dan menemaninya dengan penuh harap. Tak lama kemudian, Ethan akhirnya sadar
dan langsung menanyakan Podkova. Grace menenangkan Ethan dengan mengatakan bahwa Podkova aman bersamanya. Tak lama kemudian, Tepesa muncul, dan mereka semua dibawa kembali ke kapal oleh Benji. Di sana, Ethan bertemu kembali dengan Donlu. Terungkap bahwa mereka pernah bertemu 30 tahun lalu saat Ethan mencuri data dari komputer Donlu. Bukannya marah, Donlu justru berterima kasih karena kejadian itu mengubah hidupnya dan mempertemukannya dengan cinta sejatinya, Tepesa. Mereka kemudian menuju tempat bernama Doomsday Vault, lokasi di mana The Entity berencana bersembunyi dan bertahan selama ribuan tahun. Satu-satunya cara melumpuhkan The Entity adalah dengan pil racun algoritma buatan Luther yang harus dipadukan dengan Podkova, menciptakan racun digital mematikan. Namun pil tersebut kini berada di tangan Gabriel yang berniat menguasai The Entity demi mengendalikan dunia. Ethan dan tim merencanakan untuk mengurung The Entity ke dalam drive 5 dimensi buatan Luther. Proses itu harus dilakukan dalam waktu sangat singkat, hanya sepersekian detik, atau The Entity akan meluncurkan nuklir dan memusnahkan umat manusia. Ethan memutuskan untuk menyerahkan Podkova kepada Gabriel agar pil racun dan Podkova bisa disatukan. Meski Grace menolak karena resikonya sangat besar, Ethan berhasil meyakinkan seluruh tim. Grace ditugaskan mengurung The Entity karena keahliannya dalam ketepatan waktu. Timing. Wait for that. Sementara itu, The Entity telah menguasai hampir seluruh negara di dunia. Amerika menjadi satu-satunya negara yang tersisa. Presiden Amerika, Erika Sloan, didesak untuk meluncurkan serangan nuklir demi mencegah kehancuran total, meski itu berarti mengorbankan ratusan juta nyawa. Erika pun dilanda dilema besar. Di Doomsday Vault, Ethan masuk sendirian untuk mencari Gabriel. Ia menemukan sebuah benda tertutup kain yang ternyata adalah bom yang sama seperti yang membunuh Luther. Gabriel telah menjebak mereka. Now, tell me I win. You win. I like the sound of that. Say it again. See him dig in. Namun secara mengejutkan, ternyata James dan Catherine sudah berada di lokasi. Mereka berhasil menangkap Gabriel beserta timnya. Rekan-rekan Ethan pun turut ditangkap dan dibawa ke hadapannya. Di saat yang bersamaan, timer bom menyala, menunjukkan waktu mundur 20 menit sebelum ledakan terjadi. Karena Catherine terlalu banyak berbicara sementara waktu terus berjalan, situasi pun memanas dan baku tembak tak terhindarkan. Gabriel berhasil melarikan diri menggunakan mobil. Tanpa pilihan lain, Ethan segera mengejarnya. Di tengah pengejaran, Benji tertembak dan berada dalam kondisi sekarat. Mobil yang dikendarai Ethan diserang oleh pasukan Gabriel hingga terbalik, memaksanya melanjutkan pengejaran dengan berlari. Namun Ethan terlambat karena Gabriel hampir kabur menggunakan kapal. Tiba-tiba muncul kapal lain milik anak buah Gabriel yang sedang terbang rendah. Ethan memanfaatkan kesempatan itu dengan bergantung pada kapal tersebut. Sementara itu, Benji bersama Paris dan Grace menuju ruang Paladin untuk menjebak The Entity. Di sisi lain, Donlu, Degas, dan timnya bertugas menjinakkan bom agar tidak menghancurkan ruangan Paladin. Kembali ke Ethan. Dalam kondisi bergelantungan, Ethan berusaha naik dan mengambil alih kemudi kapal. Sang pilot berusaha menjatuhkannya, namun Ethan akhirnya berhasil naik ke atas, melumpuhkan pilot hingga pingsan, lalu mengambil alih kendali kapal dan mengejar Gabriel. Di ruang Paladin, Benji, Paris, dan Grace berhasil masuk. Namun kondisi Benji sangat kritis. Jika tidak segera ditangani, ia akan mengalami serangan jantung dan meninggal dunia. Masalahnya, hanya Benji yang mengetahui cara mengurung The Entity. Dengan sisa tenaganya, Benji mengarahkan Paris untuk mengoperasinya, sementara Grace diminta segera menjalankan proses pengurungan The Entity. Dengan arahan Benji, Paris berhasil melakukan operasi darurat dan menyelamatkannya. Benji kemudian melanjutkan memberi instruksi kepada Grace dan untungnya semua berjalan lancar.
Meski selamat, Benji mengalami penurunan tekanan darah dan terancam pingsan, sehingga Grace harus menyelesaikan tugasnya secepat mungkin. Sementara itu, Don Lu berhasil menjinakkan bom. Namun seperti bom yang pernah dijinakkan Luther, detonatornya tetap aktif. Don Lu akhirnya menemukan solusi. 3 kabel detonator harus dipotong secara bersamaan untuk menunda ledakan selama 10 detik. Dalam waktu singkat itu, mereka harus berlari menuju ruang Paladin agar selamat dari ledakan. Di sisi lain, karena belum ada kabar dari Ethan dan waktu semakin menipis, Presiden Amerika Serikat Erika Sloan bersama jajarannya mengambil keputusan ekstrim, meluncurkan serangan nuklir ke negara-negara pemilik nuklir. Saat Erika hendak menekan tombol peluncuran, ia tak sanggup melakukannya karena berarti mengorbankan ratusan juta nyawa. Ia berkata bahwa lebih baik umat manusia punah daripada hidup di bawah kendali The Entity. Ketika Erika hendak menghubungi pusat komando untuk menghentikan serangan, seseorang mencoba menggagalkannya dengan menembak. Upaya itu berhasil digagalkan dan pelaku ditembak oleh Jenderal Sydney, meski sang jenderal sendiri akhirnya gugur. Setelah itu, The Entity berhasil mengambil alih sistem nuklir dunia, termasuk milik Amerika, Rusia, Inggris, China, India, Pakistan, Korea Utara, dan Prancis. Dunia berada di ambang kehancuran. Kembali ke ruang Paladin, Grace berhasil menyelesaikan rangkaian pengurungan The Entity. Kini ia hanya menunggu Ethan untuk menyatukan pil racun dan Podkova. Light turns green, you'll know it's connected the pill to the Podkova. And the entity has been infected with Luther's algorithm. Okay, then what? Then, you're gonna cut that red wire and let the entity in. All we need now is for Ethan to get that pill. He'll figure it out. Sementara itu, Ethan masih berusaha merebut pil racun dari Gabriel. Kapal yang dikendarainya ditabrak oleh Gabriel hingga rusak parah. Ethan berhasil naik ke kapal Gabriel dan bergelantungan di bagian bawah. Gabriel mengemudikan kapal dengan liar untuk menjatuhkan Ethan. Namun Ethan terus berusaha hingga akhirnya berhasil naik ke atas, melumpuhkan pilot hingga pingsan, lalu mengambil alih kendali kapal. Kapal yang dinaiki Ethan bertabrakan dan terbakar. Ethan segera mengambil parasut dan melompat. Meski parasutnya ikut terbakar di udara, Ethan berhasil darat dengan selamat. Di akhir-akhir waktu, Don Lu hanya memiliki 30 detik sebelum bom meledak. Tepat pada waktunya, Ethan berhasil menyatukan pil racun dan Podkova. Grace dengan sigap mencabut drive The Entity dan Don Lu pun selamat dari ledakan. Rencana The Entity berhasil digagalkan dan dunia kembali aman. Erika menerima kabar bahwa Ethan berhasil menjalankan misinya. Momen ini menjadi sangat mengharukan. Di akhir cerita, sebuah pesan melalui Podkova disampaikan kepada Ethan bahwa takdir tidak ditentukan sebelumnya, dan Ethan telah membuktikan bahwa manusia menulis nasibnya sendiri. Dunia masih membutuhkan Ethan. Catherine datang dan mengucapkan selamat. Ethan menyerahkan Podkova kepadanya, lalu dibawa pulang menggunakan helikopter. Di akhir film, tim kembali bertemu di London. Grace menyerahkan drive berisi The Entity kepada Ethan. Mereka pun berpisah untuk melanjutkan hidup masing-masing. Film ini mengajarkan tentang kesetiaan dan pengorbanan. Di balik peluru dan ledakan, semuanya selalu kembali pada satu hal, keluarga. Bukan darah yang menyatukan mereka, melainkan percaya, pengorbanan, dan kesetiaan. Dunia boleh runtuh, tetapi selama masih ada orang yang saling percaya, tak seorang pun benar-benar sendirian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.